few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MA MAG CHCHT. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Kepala Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufidatul Hamdiah, serta dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Bapak Ilzamul Hikam MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah peta konsep mengenai psikologi pendidikan dengan judul bakat dalam proses belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian bakat. Bakat adalah, menurut Ahmad dan Widodo, bakat adalah potensi atau kecakapan seseorang yang memang dimiliki sejak lahir. Jadi bakat ini memang sudah dimiliki oleh semua manusia sejak lahir. Akan tetapi bakat itu biasanya tidak ditemukan kalau kita tidak mengasah atau ketika kita tidak mengenali diri kita sendiri. Bagaimana caranya untuk kita mengetahui bakat apa yang kita miliki? Yaitu dengan yang saya katakan tadi. Yang pertama dengan mengenali diri kita sendiri, dan yang kedua mengasah bakat itu sendiri agar kita bisa menemui atau memenuhi bakat yang kita miliki. Yang kedua, ada jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat itu ada 8, yaitu bakat akademik. Bakat akademik ini adalah bakat yang berhubungan dengan sebuah hal-hal pembelajaran seperti yang ada di kelas gitu. Biasanya orang yang memiliki bakat akademik ini dia akan sering ikut olimpiade dan lain sebagainya karena kepintaran yang ia miliki. Yang kedua ada bakat kreatif dan produktif. Bakat kreatif dan produktif ini biasanya dimiliki oleh anak mungkin seperti dalam membuat suatu hal yang kreatif atau buat apapun yang berupa seni-seni betul. Yang ketiga ada bakat seni dan musik. Nah, yang ketiga ini yaitu menjelaskan tentang mereka yang memiliki bakat dalam seni musik, mungkin dalam bermain gitar, bermain drum, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bakat psikomotorik. Bakat psikomotorik ini berhubungan dengan gerak. Contohnya seperti bakat-bakat dalam berolahraga seperti bermain sepak bola, bermain tenis meja, dan lain sebagainya. Yang kelima ada bakat sosial dan kepemimpinan. Bakat sosial dan kepemimpinan ini biasanya dimiliki oleh anak yang bisa menjadi pemimpin, yang memiliki ilmu-ilmu dalam memimpin sehingga dia berhak menjadi seorang pemimpin atau yang mengatur suatu kelompok. Selanjutnya yang keenam ada bakat naturalis. Bakat naturalis ini adalah bakat yang berhubungan dengan alam. Yang ketujuh ada bakat bekerja administrasi. Bakat bekerja administrasi ini ya kita bisa mengetahuinya seperti di bank-bank yang berhubungan dengan administrasi, bukan hanya di bank tapi tentang jual beli dan lain sebagainya. Intinya tentang bisnis dan pembayaran. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah bakat mekanik. Bakat mekanik ini berhubungan dengan sebuah mesin, bisa memperbaiki mesin yang rusak, bisa memperbaiki sebuah komputer yang rusak dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan mesin. Yang ketiga di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah sebuah faktor yang membangun dari dalam, dari anak itu sendiri, dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal ini berasal dari luar, yaitu berasal dari lingkungan atau lain sebagainya. Intinya faktor internal ini berasal dari diri sendiri, baik maupun keluarga dan lain sebagainya. Dan faktor internal berasal dari lingkungan sosial. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai bakat dalam proses belajar yang dijelaskan dalam sebuah ilmu psikologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.